sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu dengan SPG kita. Baik, mulai. 1, 2, 3. Sebut dari 1, tutup. Sebut dari 2, sebut dari 3. Sebut dari 4, sebut dari 5. Sebut semuanya. Dulu yang rapi, tidak berdoa. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita menyanyikan lagu nasional bersama, yaitu Garuda Pancasila. Apakah semuanya hafal? Nah, baik, kita akan mulai ya. Anak-anak ibu semua, masih ingat tidak dengan pembelajaran kita yang lalu? Pembelajaran IPAS kita yang lalu. Masih ingat pelajaran kita minggu lalu tentang wujud zat. Wujud zat ada 3. Apa saja itu? Zat cair, zat padat, gas. Ada 3. Apa itu zat padat? Kembali kita ingat, zat padat apabila kita letakkan dari tempat satu ke tempat yang berikutnya tidak berubah. Betul tidak? Ada batu, ini ada batu. Kalau batu ini ibu letakkan nanti di atas mangkok, berubah tidak? Tetap seperti ini, tidak akan berubah seperti tidak akan berubah. Kalau sifat benda padat itu tidak berubah walaupun dia tidak berpindah tempat. Yang berikutnya, zat cair. Bagaimana zat cair? Seperti air, dia akan berubah dari tempat satu ke tempat yang lain. Misalkan, apabila di dalam botol, dia akan seperti apabila kita tuang masuk ke dalam cangkir, dia akan seperti berubah dia. Itulah sifat zat cair. Tapi yang ketiga ada zat gas. Kalau zat gas bagaimana? Nampak tidak? Gas itu tidak terlihat, tapi dia menempati ruang. Tapi bisa dirasakan seperti angin yang bertiup, itu bisa kita
Rasakan. Kalau ada balon yang ditiup, akan masuk dia ke dalam balon. Dia menempati ruang. Seperti itulah dia sifat-sifat dari benda gas. Sekarang Baik anak-anak, pada materi pada hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang perubahan cuaca, musim, dan iklim. Ya, baik, kita akan mengenal cuaca di sekitar kita. Baik, sebelum itu, Ibu akan memberikan penjelasan tentang apa sih itu cuaca, apa sih itu musim, dan apa sih itu iklim. Aku akan mengenalkan pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya, Ibu ingin menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini, yaitu untuk menghasilkan supaya kalian mengenal jenis-jenis cuaca, memahami penyebab perubahan musim itu kenapa bisa sih terjadi, dan menerapkan sikap peduli terhadap lingkungan. Ya, baik, untuk itu Ibu akan mengajak kalian untuk menonton video sebuah materi pembelajaran kita pada hari ini. Tolong kita simak baik-baik ya. Setelah itu, Ibu akan memberikan kalian tugas dan tolong diperhatikan dengan baik ya. Halo semuanya, hari ini kita akan belajar tentang cuaca, musim, dan iklim bersama langkah belajar. Coba perhatikan langit hari ini. Apakah cerah, berawan, atau mungkin gerimis? Nah, yang kalian perhatikan atau kalian lihat itu adalah cuaca. Ayo kita cari tahu lebih banyak lagi tentang cuaca, musim, dan iklim yang sama-sama merupakan keadaan yang terjadi di atmosfer atau lapisan udara yang menyelimuti bumi kita. Yang pertama ada cuaca. Cuaca merupakan keadaan atmosfer bumi dalam waktu yang terbilang singkat. Bisa dari menit ke menit, dari jam ke jam, atau dari hari ke hari. Yang kedua ada musim. Musim adalah keadaan atmosfer dalam durasi waktu yang lebih lama dari cuaca, yakni bulan ke bulan. Musim dipengaruhi oleh suatu letak negara di bumi. Musim di setiap negara berbeda-beda. Contohnya Indonesia memiliki 2 musim, yakni musim kemarau dan musim penghujan. Di luar 2 musim ini juga ada musim dingin, musim semi, musim gugur, dan musim panas. Yang ketiga, iklim. Iklim adalah rata-rata cuaca di suatu tempat dalam waktu yang berbeda pada dekadenya. Berbeda dengan cuaca yang dapat berubah sangat cepat, iklim butuh waktu ratusan, ribuan, hingga jutaan tahun untuk bisa berubah. Indonesia terletak di garis khatulistiwa. Maka dari itu, iklim di Indonesia disebut dengan iklim tropis. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam musim. Mari kita awali dengan iklim matahari, yang merupakan cara kita membagi wilayah-wilayah di bumi berdasarkan seberapa banyak sinar matahari yang diterima. Bumi kita memiliki pemanas alami, yaitu matahari. Tetapi sinar matahari ini tidak menyinari seluruh bumi dengan jumlah yang sama rata. Menurut iklim matahari, bumi dibagi menjadi 4 daerah atau 4 iklim, yaitu iklim dingin, iklim sedang, iklim subtropis, dan iklim tropis. Semakin dekat suatu wilayah dengan garis khatulistiwa, maka semakin banyak jumlah sinar matahari yang diterima. Sebaliknya, apabila suatu kawasan memiliki jarak yang jauh dari khatulistiwa, maka semakin sedikit jumlah matahari atau sinar matahari yang diterima. Berikut akan kita pelajari pembagian musim di daerah beriklim tropis dan daerah subtropis.
Yang pertama, pembagian musim di daerah beriklim tropis. Negara-negara yang beriklim tropis adalah wilayahnya yang mendapatkan banyak sinar matahari, terlebih pada siang hari. Salah satunya adalah Indonesia. Hal ini karena Indonesia termasuk negara yang berdekatan dengan garis khatulistiwa. Di wilayah iklim tropis, musim dibagi menjadi dua, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Yang pertama ada musim hujan. Musim hujan adalah periode ketika curah hujan atau jumlah air hujan yang turun sangat tinggi. Di Indonesia, musim hujan biasanya terjadi antara bulan Oktober hingga Maret. Musim hujan biasanya dikenali dengan ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya curah hujan dalam kurun waktu tertentu dengan pola yang tetap. Yang kedua, pada musim hujan, angin juga akan bertiup lebih kencang dengan cuaca yang sering mendung. Yang ketiga, saat cuaca mendung akan ada awan tebal sehingga suhu bisa menjadi lebih panas. Perubahan menuju musim penghujan juga bisa dilihat dengan tingkat kesuburan tanah yang meningkat. Yang kedua, ada musim kemarau. Musim kemarau adalah periode ketika curah hujan sangat rendah, bahkan bisa tidak hujan sama sekali dalam waktu yang lama. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga September. Musim kemarau di Indonesia bisa dikenali dengan beberapa ciri berikut. Yang pertama, curah hujan lebih rendah, bahkan akan semakin jarang hingga tidak turun hujan sama sekali. Yang kedua, sinar matahari akan lebih terik pada siang hari dan tidak ada awan di langit. Yang ketiga, suhu udara akan meningkat dan diikuti dengan kelembapan yang juga sangat tinggi. Dan musim kemarau yang panjang akan membuat kekurangannya air hingga tanah menjadi retak dan kering. Selanjutnya, pembagian musim di daerah beriklim subtropis. Negara-negara yang beriklim subtropis adalah negara-negara yang terletak di antara wilayah tropis dan wilayah beriklim sedang. Pada iklim subtropis terdapat 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Yang pertama, musim dingin. Musim dingin merupakan musim dengan suhu yang sangat dingin dan ditandai dengan turunnya salju. Salju berbentuk ketika uap air di permukaan bumi berkumpul di atmosfer dan membentuk butiran kecil yang jatuh ke bumi. Pada musim ini, tumbuhan akan tumbuh terbatas. Ingin mulai bangun dan merasakan beberapa hewan akan melakukan hibernasi saat musim dingin. Yang ketiga, musim panas. Yang kedua, musim panas terjadi setelah berakhirnya musim dingin dengan cuaca yang semi memungkinkan tumbuhan beberapa tumbuh kembali dengan subur bermekaran. Pada musim ini juga tumbuhan akan tumbuh sangat subur dan bunganya akan besar. Hewan akan keluar hewan yang berhibernasi pada musim panas musim dingin mulai aktif berburu dan mencari makan. Yang keempat, musim gugur. Musim gugur terjadi setelah musim panas. Pada musim gugur, suhu udara akan beralih dari musim panas menuju musim dingin. Pertanda datangnya musim gugur yaitu adanya penguapan pengairan yang sangat meningkat. Tumbuhan mulai layu dan menunjukkan tanda kekeringan seperti daun berwarna coklat, kekuningan, kemudian tanaman akan menggugurkan daunnya. Bumi memiliki 4 zona iklim berdasarkan intensitas sinar matahari, yaitu dingin, sedang, subtropis, dan tropis. Semakin dekat dengan khatulistiwa, semakin banyak sinar matahari yang diterima. Iklim tropis memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Sedangkan iklim subtropis memiliki 4 musim, yaitu musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.
Pada kegiatan inti, peserta didik diajak mengamati video atau gambar tentang berbagai kondisi cuaca seperti cuaca cerah, cuaca hujan, cuaca berawan, cuaca mendung, dan berangin. Pada sesi ini, guru mengajukan pertanyaan pematik kepada peserta didik, misalnya, mengapa cuaca bisa berubah-ubah setiap hari dan bagaimana cuaca mempengaruhi kehidupan manusia. Peserta didik kemudian menghubungkan materi dengan pengalaman nyata, seperti menceritakan apa yang mereka lakukan saat cuaca panas, hujan, atau berangin. Nah, baik, untuk tugas kelompoknya itu, kalian silakan jawab pertanyaan yang telah Ibu buat dalam LKPJJ, yaitu tentang pengertian musim, pengertian cuaca iklim, serta membedakan macam jenis awan, mencocokkan dengan gambar, lalu kemudian kalian presentasikan ke depan per kelompok ya anak-anak. Baik, itu saja. Mulai kerjakan, Ibu beri waktu 10 menit. Selama peserta didik mengerjakan tugasnya, guru membimbing peserta didik mengerjakan LKPD. Setelah guru memberikan tugas kepada peserta didik, kemudian guru meminta peserta didik mengumpulkan informasi apa saja yang telah mereka tulis dalam tugas tersebut. Kemudian mereka mempresentasikan hasil kelompoknya masing-masing ke depan. Pada pembelajaran menjadi lebih bermakna karena dikaitkan dengan pengalaman pribadi peserta didik. Selanjutnya, guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil yang heterogen. Setiap kelompok diberi tugas untuk melakukan pengamatan cuaca di lingkungan sekolah atau di rumah, serta guru untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan menggunakan media belajar seperti memutar lagu anak-anak yang berjudul Perubahan Cuaca, Musim, dan Iklim yang dinyanyikan bersama-sama. Kegiatan ini dilakukan untuk menumbuhkan rasa semangat, rasa gembira, dan memperkuat daya ingat peserta didik terhadap materi yang dipelajari. Guru mengajak siswa untuk menyanyikan lagu tentang cuaca, musim, dan iklim menggunakan nada lagu naik becak. Tahukah kamu tentang cuaca, musim, dan iklim? Yuk kita pelajari apa perbedaannya. Cuaca mudah berubah dalam waktu yang singkat. Contohnya hujan, cerah, dan berawan. Musim kondisi cuaca yang paling sering terjadi dalam waktu tertentu dalam hitungan bulan. Contohnya musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, hujan, dan kemarau. Kegiatan berikutnya,
Guru membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil secara heterogen. Setiap kelompok diberi tugas mencatat pengamatan cuaca di lingkungan sekolah atau di rumah selama beberapa hari. Tapi untuk tugas di sekolah pada hari ini, guru memberikan flipbook yang menyuruh murid mengisinya secara kelompok yang terdiri dari mereka menjelaskan tentang apa sih itu pengertian cuaca, musim, dan iklim, dan jenis-jenis musim. Ada 2, musim tropis dan subtropis. Kemudian mencocokkan gambar-gambar awan. Baik, itu saya beri waktu selama 10 menit untuk mengerjakannya. Selama proses pengerjaan tugas kelompok, guru mendampingi setiap kelompok untuk mengamati, mendiskusikan, dan menuliskan hasil pengamatan pada flipbook yang telah diberikan supaya saya bisa mengetahui sebatas mana kemampuan siswa dalam belajar pada hari ini. Setelah setiap kelompok maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi mereka, saya menilai mereka sudah memahami apa maksud dan tujuan dari materi yang saya sampaikan, dan mereka juga mudah untuk mengingat pembelajaran pada hari ini karena lagu yang saya berikan itu membuat mereka mengingat materinya dan memahami. Setelah melakukan kegiatan dari mengamati, mendiskusikan, dan menuliskan hasil pengamatan, lalu saya melakukan evaluasi kepada peserta didik dengan memberikan tugas yaitu untuk mengamati siswa mengamati kondisi cuaca selama 3 hari ke depan dan mencatat hasilnya di buku tugas. Kemudian saya meminta murid untuk menjawab flipbook yang saya buat tadi untuk memeriksa apakah benar atau tidak. Ya, ternyata benar ya jawaban anak-anak kalian semua.
Tahukah kamu tentang cuaca, musim dan iklim? Yuk kita pelajari apa perbedaannya. Cuaca mudah berubah dalam waktu yang singkat. Contohnya hujan, cerah dan berawan. Musim kondisi cuaca yang paling sering terjadi dalam waktu tertentu, dalam hitungan bulan. Contohnya musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, hujan dan kemarau. Iklim itu kondisi rata-rata cuaca dalam waktu yang panjang, dalam hitungan tahun. Ada 4 jenis iklim yang ada di muka bumi: tropis, subtropis, sedang dan dingin.
Baik anak-anak, tujuan dari pembelajaran Ibu pada hari ini supaya kalian mengenal jenis-jenis cuaca, memahami penyebab perubahan musim, dan menerapkan sikap peduli lingkungan. Ya, apa saja sih yang harus kita pelajari hari ini? Ibu akan mengenalkan jenis-jenis awan, jenis-jenis lingkungan, dan jenis-jenis musim yang ada di dunia ini.